Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam surga, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, bersama jemaat-Mu kami datang di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, betapa hati kami ini melimpah syukur karena kasih sayang dan kebaikan Tuhan yang sudah kami alami dalam setiap kehidupan kami. Bahkan hari demi hari Tuhan memelihara kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan. Khususnya sepanjang minggu ini Tuhan telah menjaga, melindungi kami sehingga kami pada pagi hari ini boleh berada di hadapan-Mu sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Bapa, kami rindu memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu untuk meninggikan nama Engkau pada saat ini Bapa. Dengan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, biarlah kami boleh lebih mendekat lagi kepada Engkau Tuhan. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kami untuk datang mendekatkan diri kepada Engkau. Karena Engkau yang memberikan kami satu kehidupan, Engkau yang memberikan kami napas kehidupan. Kami rindu, haus akan Engkau senantiasa Bapa. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesainya. Kami menyerahkan, biarlah Allah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, melawat setiap kami semua yang datang. Engkau tidak melewatkan satu pun di antara kami, pribadi lepas pribadi, lawat kami. Engkau mengerti keberadaan kami Bapa. Kami yang datang bawa segala kelemahan-kelemahan kami yang datang bawa masalah-masalah dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, melawat kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami dibaharui, kami diberkati, bahkan kami pulang membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau pada saat ini, baik song leader, singer, tim musik, juga hamba-Mu yang akan menabur kebenaran firman-Mu. Bila urapan Allah turun atas hamba-hamba-Mu, kami semua diberkati. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Bila mana ada kuasa-kuasa yang lain yang ingin mengganggu jalannya acara ibadah kami pada saat ini, kami tengking, kami usir dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Dan kami percaya hanya Roh Kudus-Mu yang memenuhi ruangan ini, khususnya ruangan hati kami. Sucikan, kuduskan tempat ini, sterilkan tempat ini. Kami bebas untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami semua siap dilawat oleh Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Gembala kami yang agung, kami mulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Haleluya, amin. Kita semua dalam lindungan Tuhan pagi hari ini, bahkan sampai Tuhan datang kembali, Dia tetap melindungi kita, amin. Ayo kita siapkan hati kita. Kami rindu Tuhan untuk datang lebih dekat lagi. Karena Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau. Engkau pribadi yang selalu menolong kami. Kami percaya bahwa kami di saat memuji dan menyembah-Mu, mujizat-Mu pasti terjadi Tuhan. Bahwa darah-Mu akan membungkus kami setiap hari Tuhan. Bahkan seluruh sakit penyakit akan lewat lalu daripada pintu rumah kami. Terima kasih Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku, Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku.
ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Mawar Saron ku cinta. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku dan sahabatku. Terindah, termanis Engkau bagiku. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Aku sembah Kau Tuhan, sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Mari Bapak Ibu, sembah Dia. Jika engkau mencintai Tuhan, sembah, angkat suaramu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, ku tinggikan. Haleluya, oh haleluya, oh
sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, tak seorang pun juga seperti Kau, tak seorang pun juga seperti Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling indah buat Allah kita. Haleluya. Kita punya Raja yang mulia, amin. Layak ditinggikan. Raja mulia, Allah pemenang.
Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Allah Tuhan, Allah Raja. Boleh kasih tangan buat Tuhan kita. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Sama-sama katakan, Yesuslah Raja. Kami persilakan dulu. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita fokuskan pikiran kita, hati kita, seluruh tubuh kita untuk menerima firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Pegang tangan kanan kami Tuhan. Karena Engkau tak pernah berubah Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu.
Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, aku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap. Kami jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bangkit untuk namaku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat bahwa mujizat setiap hari. Jemaat pujikan lagu ini. Selama ku menyembahmu, inilah jemaatmu Tuhan. Percaya, mereka percaya mujizat pasti terjadi. Di saat mereka menyembahmu, mujizatmu pasti terjadi Tuhan. Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, aku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh, selama ku menyembahmu, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ada mujizat setiap hari. Selama ku bersyukur, aku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama aku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Haleluya. Mujizat-Mu Tuhan, sungguh ku perlu. Terima kasih. Kasih-Mu. Terima kasih.
Kami meyakini bahwa Engkau Allah pencipta langit bumi alam semesta. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas semua yang ada di dunia ini. Engkau Allah kami yang maha kuasa. Engkau Allah yang mengendalikan segala-galanya. Semua di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan karena kami bisa berada di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berikan kepada kami kekuatan, Tuhan berikan kepada kami anugerah yang memungkinkan kami bersekutu kembali di dalam rumah Tuhan. Terima kasih kami telah memuji Tuhan, telah bersyukur kepada Tuhan, dan kami ingin duduk dengan diam untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memberikan urapan baru kepada setiap pribadi kami, memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran kami, untuk kami dapat memahami firman secara benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom alaihim. Puji Tuhan, selamat siang kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini kita masih dianugerahi Tuhan kesempatan yang baik untuk kita memuliakan Tuhan, bahkan kita bisa mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Ya. Puji Tuhan. Saudara, kita membaca di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, bagaimana Tuhan itu memakai berbagai macam cara, ya, berbagai macam metode untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan itu kepada manusia untuk bisa dipahami, ya, untuk bisa dimengerti, ya. Kadang-kadang Tuhan menyampaikan sesuatu itu melalui suatu menyatakan kuasanya secara dahsyat, ya, menyatakan mujizatnya secara spektakuler, ya. Apa itu menyembuhkan orang sakit yang sudah tidak mungkin disembuhkan secara akal manusia, apa itu juga Tuhan mengubah dengan air menjadi anggur, menghidupkan orang mati dan lain sebagainya. Kadang-kadang Tuhan memberikan pengajaran secara langsung dan berterus terang, tapi kadang-kadang juga Tuhan memakai pola yang berbeda, yaitu melalui perumpamaan. Semua itu dilakukan, ya, supaya manusia ini bisa menerima dengan baik bahwa rencana Allah itu adalah indah bagi kita semuanya, ya. Rencana Tuhan itu selalu baik untuk setiap umat pilihannya khususnya, ya. Seperti pada saat ini kita akan melihat, ya, kita akan memperhatikan bagaimana Tuhan memberikan pengajaran melalui perumpamaan, ya. Ya, mari kita akan lihat dari Injil Matius pasal yang ke-13. Saya selalu mengharapkan kepada semua jemaat yang beribadah kepada Tuhan membawa Alkitab, ya, bawa kitab suci kita, ya. Semuanya supaya kita benar-benar mencintai firman Tuhan dengan baik, ya. Ya, kita memang bisa untuk menyimak, mengikuti lewat tayangan di layar TV sini atau mungkin lewat HP kita, tapi menurut hemat saya tidak lebih baik daripada kita langsung membawa kitab suci kita, ya. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-13.
ayat pertama hingga pada ayat yang ketiga. Matius pasal 13 ayat pertama hingga pada ayat yang ketiga. Pada hari itu keluarlah Tuhan Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ya, puji Tuhan, di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ini Tuhan berbicara hampir semuanya melalui perumpamaan ya, melalui metafora, melalui suatu gambaran-gambaran ya. Puji Tuhan, itulah pola yang Tuhan pakai ya. Puji Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri tema sikap merespon terhadap firman yang benar ya. Sikap merespon terhadap firman yang benar. Artinya juga banyak orang-orang yang merespon firman dengan tidak benar. Ya, bahkan ada orang yang sama sekali tidak menanggapi ya firman itu, tidak memperhatikan dengan baik firman itu. Ya, kita lihat dalam perumpamaan di sini ya, kita ambil aja bagian yang pertama yaitu mengenai penabur ya, penabur ya. Di sini yang disebut sebagai penabur adalah pribadinya Tuhan Yesus sendiri. Yang disebut tanah adalah hati setiap manusia ya. Ada beberapa kelompok di sini ketika kita memperhatikannya, benih itu ditabur ya, tidak langsung kepada tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang lembut, tetapi ternyata jatuh pada tanah-tanah yang berbeda-beda, tanah yang bermacam-macam. Ya, puji Tuhan. Begitu banyaknya orang yang datang kepada Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Sampai Tuhan itu harus keluar dari dalam rumah itu. Karena rumah itu terlalu penuh. Kalau kita baca pada bagian akhir dari pasal yang ke-12 di sana, Tuhan sampai ingin dijumpai ibunya dan saudaranya tidak bisa masuk karena rumah itu dipenuhi dengan orang-orang yang ingin mendengar firman Tuhan. Ya, di luar penuh, di dalam penuh, dan masih berdatangan lagi. Jangan demikian, Tuhan akan mengambil satu lokasi yang bisa menampung semua orang untuk bersama-sama mendengar firman atau pengajaran yang disampaikan. Sehingga Tuhan pergi ke danau, ya. Kemudian dia naik di dalam perahu dan orang banyak itu berkerumun begitu banyak berada di tepi danau itu untuk mendengar firman Tuhan. Saudara, inilah merupakan satu sikap yang begitu sangat semangat ya, terhadap keinginan untuk mendengar firman Tuhan. Orang banyak berbondong-bondong, tujuannya adalah tidak hanya ingin melihat Tuhan Yesus, tetapi ingin mendengar firman Tuhan. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang yang mendengar firman itu semuanya merespon dengan benar? Ya. Semuanya bisa bersikap
secara baik, menanggapi dengan baik, ternyata tidak. Ya. Ada yang benih itu jatuh di pinggir jalan, ada yang benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada benih itu jatuh di semak-semak duri, ada yang benih itu jatuh di tanah yang baik. Jadi di sini kita melihat ya, bagaimana respon hati setiap orang yang mendengar itu tidak sama. Tidak semua merespon secara positif, tidak semua menanggapi dengan baik, tetapi berbeda-beda. Ya, kondisi hati manusia itu berbeda-beda. Jadi sikap yang dinyatakan itu adalah menunjukkan bagaimana sikap hati, cara menanggapi firman. Sikap hati, cara dia merespon firman yang dengarnya. Saudara, ada 4 respon kalau kita perhatikan di sini. Yang pertama kita perhatikan adalah benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya. Benih yang ditabur itu jatuh di pinggir jalan. Ya tidak mungkin kita menabur benih itu kemudian kita menyebar ke jalan, tidak mungkin. Karena pada umumnya orang yang menabur benih itu kalau tidak di sawah pasti di ladang. Tidak ada yang benih itu kemudian ditabur di kebun dekat dengan jalan, tidak mungkin. Yang disebut jalan di sini itu kalau kita melihat ya, pergi ke sawah-sawah itu, di sana ada peta ya, ada peta yang ada di sawah di sana. Kemudian ada jalan kecil untuk pembatasan daripada peta itu. Jadi jangan dibayangkan jalan ini jualan besar, jalan raya, jangan seperti jalan tol, itu tidak. Tapi itu yang disebut dalam pertanian bahasa Jawa itu galengan. Ya. Galengan itu adalah merupakan tanggul kecil untuk pembatas dan untuk lewat. Ya. Dan itu karena sering dilewati akan menjadi tanah yang keras. Ya. Jadi yang pertama benih itu disebar, benih itu ditabur, masuk tiba di tanah yang keras. Ya. Tanah yang keras ini menggambarkan apa? Menggambarkan orang yang tidak mempersiapkan secara benar hatinya untuk mendengar firman. Ya. Tidak siap, bahkan tidak menyiapkan hatinya untuk menerima firman Tuhan. Sehingga karena tidak siap, ya, tidak mempersiapkan diri, itu namanya orang yang benar-benar mengeraskan hatinya. Orang yang keras hati tidak mungkin benih firman itu bisa hidup di dalam dirinya dan akan tergeletak di situ saja. Ya. Tetapi saudara, tidak hanya benih itu tidak tumbuh, tetapi kalau kita membaca bagian yang diterangkan arti daripada Tuhan Yesus sendiri, ayat 19, itu jelas disebut kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Ya. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya. Jadi karena tanahnya keras, ya, benih itu tergeletak saja. Tidak mungkin bisa hidup. Ya. Firman tidak akan berguna apapun. Firman tidak akan mungkin bisa bermanfaat bagi orang mendengar dengan hatinya tetap mengeraskan. Mengeraskan hatinya
Tidak mungkin firman itu akan bisa tumbuh. Sehingga orang yang seperti ini tidak pernah mengalami perubahan apapun di dalam hidupnya. Sebab benih firman tidak tumbuh di dalam dirinya. Ya. Kalau dia orang sombong, tetap sombong. Kalau dia orang yang suka berbuat dosa, tetap suka berbuat dosa. Kalau dia orang yang malas ibadah, malas doa, tetap itu akan terus berjalan karena firman tidak masuk ke dalam hatinya. Keras hati. Ya. Keras hati itu artinya menolak firman. Itu saudara merupakan sikap pertama, benih itu tidak berhasil untuk hidup dalam dirinya yang tidak mungkin membawa perubahan apa-apa karena hatinya keras. Ya. Dalam suratan Timotius dikatakan hati yang keras itu justru ketika mendengar firman telinganya dipalingkan. Ya. Telinganya dipalingkan. Bahkan dalam dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 dikatakan di sana menutup telinganya. Ya. Itu orang yang keras hati. Di dalam Mazmur pasal 95 dikatakan di sana ya, seperti orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang keras hati, tegar tengkuk. Kenapa? Sebab ketika ya orang Israel ini keluar dari negeri Mesir dengan mujizat-mujizat yang luar biasa nyata dialami oleh orang-orang Israel. Ya. Bagaimana tidak? Mulai dari negeri Mesir, Tuhan itu membedakan luar biasa antara umat pilihannya, yaitu orang-orang orang-orang Israel atau orang Ibrani, mendapat perlindungan yang luar biasa. Ya. Orang-orang lain dihukum semuanya, tapi orang-orang Israel dilindungi Tuhan sedemikian rupa. Tidak ada satu hukuman yang menimpa kepada orang-orang Israel. Ini merupakan mujizat. Kemudian dalam perjalanannya, ya, dia melihat menyaksikan sendiri laut Tiberau itu terbelah. Ya. Laut itu di depan mata orang-orang Israel ini dibelah oleh Tuhan sehingga mereka bisa berjalan seolah-olah tidak sedang melalui laut, melalui jalan darat. Itu terjadi karena mujizat Tuhan. Ya. Di sepanjang padang gurun selama 40 tahun, umat Israel mendapat jaminan pemeliharaan Tuhan secara langsung. Tidak pernah bekerja, tidak pernah mendapat penghasilan apa-apa. Dia setiap hari diberi makan oleh Tuhan dengan roti yang dari surga setiap hari. Selama 40 tahun. Bukan 4 hari, 40 tahun setiap hari dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak pernah mendapat roti dari mana? Dari Allah sendiri. Ya. Itu mujizat luar biasa. Siang hari mendapat mendung yang sangat tebal untuk melindungi orang Israel. Bayangkan di padang gurun bagaimana panas teriknya. Kemudian debu bagaimana diterpa angin itu. Bagaimana sangat tidak enaknya. Tuhan memayungi dengan payung yang awan mendung yang luar biasa setiap hari. Malam yang gelap, yang dingin, Tuhan memberikan api, tiang api untuk memberikan terang, untuk memberikan kehangatan. Selama 40 tahun. Tetapi apakah orang-orang Israel sadar untuk bersyukur kepada Tuhan? Apakah orang-orang Israel orang-orang yang selalu mentaati Tuhan? Tidak. Ternyata sama sekali tidak mengingat semua kebaikan, kuasa, mujizat yang Tuhan nyatakan. Ini orang yang keras hati. Ya. Orang yang mengeraskan hati tidak pernah mengalami suatu perubahan apa-apa
di dalam dirinya. Sama dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, sama. Ya. Benih yang ditabur itu karena tanahnya keras, tidak bisa masuk. Datanglah burung-burung untuk memakan habis benih-benih yang ditaburkan itu. Jadi burung itu digambarkan di dalam bagian ayat berikutnya itu adalah si jahat, iblis. Jadi iblis bukan berarti begitu Tuhan menabur langsung dirampas. Oh tidak. Tidak. Tetapi karena benih yang ditabur itu tidak tumbuh, tanahnya keras, iblis memastikan benih-benih firman yang berharga itu langsung dirampas sampai habis. Jadi perhatikan, kita dalam kehidupan kita ini, itu bukan iblis yang selalu mendorong kita untuk berbuat dosa. Untuk kita memberontak kepada Tuhan. Tidak. Tapi kadang-kadang memang sumbernya dari kita sendiri. Dari kita sendiri, diri kita sendiri. Ya. Tetapi semua bentuk dosa, semua bentuk hal yang kita lakukan, yang kita ucapkan, selalu kita menuduh itu adalah perbuatan iblis. Saudara, jadi semua yang kita lakukan yang tidak baik itu, oh ini karena iblis itu. Tidak sebenarnya, saudara ya. Tidak, ya. Coba saudara. Surat dalam Petrus mengatakan, iblis itu akan menghancurkan orang yang dapat. Ya, yang dapat. Artinya, saudara ya, iblis itu tidak serta-merta setiap hari menjatuhkan orang, itu tidak. Tetapi karena kita sendiri, kita tidak menghargai Tuhan, kita tidak menghargai firman-Nya, kita menyia-nyiakan firman-Nya, itulah sebab iblis ada kesempatan. Ya. Itu sebabnya Efesus pasal 5 mengatakan apa? Ya. Efesus pasal 5 adalah mengatakan, saudara ya, iblis itu akan mencari, jangan beri kesempatan kepada iblis, Paulus mengatakan. Jangan beri kesempatan. Artinya iblis itu masuk karena ada kesempatan di dalam diri kita. Jadi yang pertama, jangan pernah mengeraskan hati kita terhadap firman Tuhan. Ya, itu hal yang harus kita perhatikan di dalam diri kita. Berulang kali dalam suratan Ibrani dikatakan, pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ya, sudah mengerti? Ya, firman ini adalah merupakan firman yang sebenarnya mengoreksi hidup kita, tapi kita tidak menerimanya dengan rendah hati, malah kita kadang-kadang bisa marah. Ya, kadang-kadang kita bisa menolak firman. Gagal, firman tidak menghasilkan dalam diri seseorang karena orang itu mengeraskan hatinya. Benih yang pertama jatuh di pinggir jalan. Hati yang tidak mau dibajak, ya dibajak, hati yang tidak mau dilembutkan, tidak akan memperoleh kemajuan apa-apa di dalam dirinya karena menyia-nyiakan firman. Ya. Kemudian yang kedua kita perhatikan, benih itu jatuh pada batu-batu. Ya. Jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ayat yang kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi pada ayat yang ke-20, ya, di sana dikatakan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan,
karena firman itu orang itu pun segera murtad. Saudara, yang kedua, bukan hanya seperti yang pertama ya, mengeraskan hati, yang kedua kekristenan yang tidak berakar secara rohani ya. Tidak berakar. Mengapa? Saudara, akar itu penting. Saya akan bacakan dalam suratan Roma pasal yang ke-11. Surat Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-18. Demikian, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Saudara, pohon itu adalah ditentukan oleh akarnya. Mati dan hidupnya ditentukan oleh akarnya. Bertumbuh dan tidaknya ditentukan oleh akarnya. Subur dan tidaknya juga ditentukan oleh akarnya. Ya. Jadi akar itu yang menopang pohon itu. Akar itulah yang mencari asupan, nutrisi, kebutuhan untuk pohon itu. Jadi pohon itu adalah benar-benar ditopang, ditentukan oleh akarnya. Nah, kekristenan ini harus menjadi Kristen yang berakar secara mendalam. Ya. Berakar secara mendalam. Jangan sekedar kita menjadi orang Kristen, jangan sekedar kita beribadah, jangan sekedar kita berdoa, jangan sekedar kita itu mengikuti aktivitas kekristenan, tapi harus terus mendalam. Sebab kalau tidak, kita tidak akan bisa bertahan menjadi orang Kristen ini. Untuk menjadi orang Kristen mungkin kita bisa, eksis bisa. Tetapi kita tidak akan pernah tetap kuat di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin kuat. Ya. Itulah yang dikatakan benih yang jatuh pada semak, pada bebatuan. Ya. Tanahnya itu tipis. Ya. Tanahnya tipis, batu-batu yang kelihatan sudah dibuang semuanya, tapi di dalam tanah itu ada batu. Ya. Itu yang menyebabkan akar itu tidak bisa tumbuh jauh ke dalam. Ya. Jadi terhambat oleh batu yang ada di dalam tanah itu. Saudara-saudara, dan ini yang harus benar kita perhatikan. Ya, saudara ya, jangan sampai kekristenan itu Kristen yang di permukaan saja. Ketoke Kristen, ketoke berdoa, ketoke beribadah, ketoke melayani, ketoke juga melakukan hanya kelihatannya, tapi seperti pohon yang tidak berakar. Ya. Seperti pohon yang tidak berakar. Berakar itu artinya kekristenan yang sungguh-sungguh, dia itu benar-benar bersekutu dengan Tuhan secara mendalam. Tidak ada orang yang memaksa, tapi dia sendiri kepingin untuk dia semakin mendalam hidup rohaninya di dalam Tuhan. Jadi yang memungkinkan hidup Kristen itu akan kuat menghadapi semuanya. Ya, akar ini sangat penting, ya, sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Hubungan kita dengan Tuhan, kesungguhan kita terhadap Tuhan, itu adalah yang akan menentukan kita untuk kita itu bisa mengalami satu pertumbuhan rohani yang baik. Saudara ya, itu adalah kita lihat misalkan dalam kitab Ayub, kita tahu semuanya toh, Ayub menghadapi begitu luar biasa ya, pencobaan-pencobaan yang dahsyat terjadi dalam hidupnya. Dia terbuang dari semuanya. Dia mengalami sakit dari kepala sampai telapak kaki. Dia kehilangan segala-galanya. Saudara, dia dihujat oleh istrinya. Dia dipersalahkan oleh saudara-saudara dalam keadaan penderitaan yang luar biasa, kemiskinan yang luar biasa. Tapi kenapa? Ayub begitu tekun untuk tetap berpegang kepada Tuhan.
Mengapa dengan ucapannya pun dia tidak memberi ucapan yang tidak berdosa? Kenapa? Dia memiliki akar yang kuat pada Tuhan. Ya. Ibarat dia pohon punya akar yang kuat sampai akarnya itu mencapai sumber mata air. Saudara, itu yang membuat dia bertahan. Seandainya aku diuji seperti emas, diuji, Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Semakin dibersihkan, semakin dimurnikan, semakin cemerlang. Kenapa? Dia punya akar yang kuat. Kristen yang mengakar yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, Yeremia pasal 17 kalau saudara membaca di sana, saya dikatakan, ya, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, ke sumber air. Datang musim kering, tapi tidak kerosok. Ya. Kesulitan datang, tetapi tidak menakutkan. Ya. Tidak membuat dia itu rontok daunnya, tidak membuat kering dalam cabang-cabangnya. Kenapa? Akarnya merambat sampai ke batang air. Ya. Sampai ke batang air. Dan daunnya tetap hijau. Dia tetap bertumbuh dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Mengapa pohon-pohon yang lain ketika musim panas, kemarau, musim kering, semuanya pohon-pohon jadi layu, rontok, kering, kerontang. Kenapa? Ditentukan oleh akarnya. Kekristenan tidak akan bertahan kalau kita tuh hidup hanya secara permukaan saja. Ada kabar sedikit saja sudah begitu ketakutan luar biasa. Sama dengan orang-orang lain yang tidak punya Tuhan Yesus. Bahkan orang Kristen lebih takut lagi. Itu menandakan apa? Saudara ya, bagaimana rentannya iman yang dia miliki. Bagaimana ketidakpercayaannya bahwa Yesus Kristus Tuhan itu menjadi penjamin, penyelamat dalam hidup kita. Ya. Ditentukan oleh akar kita. Ya. Oleh akar kita. Kalau kita melihat dalam sejarah gereja, dalam firman Allah, orang Kristen dahulu itu mengalami begitu banyak penganiayaan, penderitaan. Waduh, luar biasa. Ya. Mereka mempertaruhkan nyawa. Tapi mereka gigih, kuat. Mengapa? Dia punya hubungan dengan Tuhan tidak hanya di permukaan saja. Tapi sampai ibarat akar itu mencapai batang air saja. Begitu banyak orang-orang Kristen. Wah, semangat berapi-api. Waduh, sukacita menerima firman dengan senang. Begitu ada masalah sedikit, layu, kering, dan mati. Saudara, itu dikatakan segera murtad orang itu. Datang penganiayaan, datang keadaan tidak baik, kerugian, sakit dan sebagainya. Langsung layu, langsung kering. Dan murtad dari Tuhan. Kristen membutuhkan hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan secara pribadi. Itu sebabnya Paulus menyerukan kepada jemaat di Kolose, kamu telah menerima Kristus sebagai Tuhan, berakarlah di dalam Dia. Berakarlah di dalam Dia. Supaya kamu kuat. Ayub kuat luar biasa. Sebab di dalam pasal 29 ayat 19, akarku sampai kepada air. Akarku sampai kepada air. Artinya begitu kuatnya hubungannya dengan Tuhan. Kalau tidak, sudah Kristen ini sudah begitu mudahnya untuk goyah, begitu mudahnya untuk meninggalkan Tuhan. Karena hubungan pribadinya tidak ada. Saudara, takut dengan kabar-kabar apapun, terlalu takut, padahal tahu persis. Hidup mati kita itu tetap di dalam tangannya Tuhan. Tetapi itu menandakan apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu. Ya, terlalu dangkal. Doa kita terlalu dangkal.
Ya, rohani kita terlalu dangkal hanya di permukaan saja. Iman kita terlalu dangkal hanya di permukaan saja. Hanya lapisan atas. Tidak bisa sampai merambat ke dalam, menancap ke dalam. Kenapa pohon kurma itu bisa subur luar biasa di padang gurun? Pohon-pohon yang lain tidak bisa hidup. Ditentukan oleh akarnya yang semakin mendalam. Kuat. Hidup ini kapan tidak menghadapi masalah? Saudara ya. Kapan? Bulan apa, tahun apa, umur berapa tidak menghadapi masalah. Sepanjang hidup kita itu selalu bersama dengan masalah. Ya. Yang kita butuhkan bukan soal masalah itu datang atau tidak. Yang kita butuhkan kekuatan untuk menang dari masalah. Kekuatan dari penindasan, kekuatan dari kabar buruk, kekuatan dari pencobaan. Itu yang kita butuhkan. Masalah tetap ada. Tapi kalau kita lihat orang yang sungguh-sungguh punya hubungan dekat dengan Tuhan, masalah dilewati menjadi lompatan yang semakin tinggi, lompatan semakin tinggi, dan Tuhan semakin mengangkat, semakin indah. Kenapa? Karena akarnya itu menancap sampai ke batang air. Bukankah kita tahu sumber hidup kita adalah Tuhan? Satu-satunya sumber hidup kita adalah Tuhan. Milikilah hatimu, pikiranmu, hidupmu itu benar-benar mendalam di dalam Tuhan. Jangan tanggung-tanggung menjadi orang Kristen. Ya, kita lihat sudah begitu ada masalah langsung hilang. Di mana semangatnya? Saudara, terima firman, haleluya, puji Tuhan. Begitu ada masalah langsung hilang. Akarnya itu loh perlu dibangun. Hubungan kita dengan Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh. Ya. Saya percaya kalau kita menjadi pohon yang akar hidup kita sampai kepada sumber mata air, ya, tidak dirasa panas terik, ya, kemarau tidak dirasakan, ya, tapi dapat kita lalui daunnya tetap hijau, artinya tetap mengalami sukacita. Pohon itu pada musim hujan, pada musim subur pun akan gampang roboh juga kalau akarnya tidak kuat. Iya kan? Bukan hanya pada musim kemarau jadi kering, ya. Tapi pada masa subur pun pohonnya akan roboh. Kenapa? Akar inilah yang menentukan. Ya. Kedua, kenapa mereka gagal? Tidak sampai berbuah karena tidak berakar di dalam Kristus. Kristen yang tidak berakar, orang ngoyot di dalam Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, kegagalan ya, merespon firman yang benar pada bagian yang ketiga. Coba kita akan lihat itu pada pasal 13 tadi, ya, pada ayat yang ke-7. Demikian. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Apa yang dihimpit? Benih firman tadi, ya, benih yang ditaburi benih baik tadi. Ya. Kemudian dikatakan pada ayat yang pada bagian ayat pasal 13 tadi, ya. Kita melihat itu bagian pada ayatnya yang ke-22, ya, ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Wes gagal lagi. Ya. Benih itu ditaburkan di tengah semak duri. Lah semak duri ini adalah lebih mudah gampang bertumbuh. Ya. Jadi rumput liar itu tanpa dipelihara dengan baik pun dia tumbuh dengan subur. Ya. Rumput liar, tetapi beda dengan tanaman yang berguna. Ini perlu pemeliharaan yang sungguh-sungguh yang ekstra. Kalau hanya rumput liar, dibiarkan tumbuh subur dia. Ya. Jadi inilah gambaran nama saudara ya. Orang Kristen yang rohaninya
tidak pernah mengalami pertumbuhan karena tujuan menjadi Kristen supaya kaya, supaya sukses, supaya memiliki segala-galanya ya. Bukan supaya hidup ini bisa memperoleh Tuhan, tetapi kekayaan, kemewahan, kemudian keberhasilan itu yang didambakan. Ya. Orang yang seperti ini adalah lama-lama benih yang baik dalam dirinya, benih yang ditaburkan Tuhan Yesus, benih rohani itu akan terhimpit terus, ya, tertekan terus oleh keadaan duniawinya, lama-lama mati. Ya, doa tidak penting, ibadah tidak penting, ya, baca Alkitab tidak penting, ya, bersyukur tidak penting. Yang penting adalah memiliki kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Nah, orang yang seperti itu pasti akan timbul kesombongan yang luar biasa. Dirinya sendiri jadi Tuhan karena kaya, memiliki semuanya. Nah, di sini rohani sudah mati. Ya. Terhimpit oleh kesenangan dunia, terhimpit oleh kemuliaan dunia, terhimpit oleh semua harta dunia. Dan rohani terus tertekan, akhirnya mati sek. Ya, saudara, sudah menganggap semuanya enggak penting karena kekayaanlah yang segala-galanya. Itu yang terjadi dalam Alkitab. Ya. Satu saat ada seorang pemuda dalam Alkitab datang kepada Tuhan. Dia orang yang kelihatannya rohani. Orang yang kelihatannya dia taat firman. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Hatinya terjerat oleh kekayaan. Kekayaan yang besar. Ya. Dia orang yang beribadah. Dia orang yang taat melakukan firman. Tetapi hatinya terjerat oleh kekayaan dunia. Satu saat dia tanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal. Ya. Tuhan katakan jangan mencuri, jangan berzina, jangan lalim, hormati orang tuamu, ayah ibumu. Aku melakukan semua sejak kecil, kata Yesus. Jangan berdosa, aku melakukannya. Kekuranganmu satu. Apa itu? Ya. Jualah hartamu dan bagikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Ketika orang muda yang kaya itu mendengar ucapan yang satu ini, lalu kecewa terhadap Tuhan. Dan apa yang terjadi? Meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Bukan karena miskin. Bukan karena menderita. Tapi karena dia mempunyai kekayaan yang sangat besar. Bukan ini membunuh rohani, membunuh keselamatan dalam dirinya. Saudara ya. Karena kekayaan, bukan karena terhimpit dalam kesulitan, tetapi justru karena kelimpahan. Memang kita harus hati-hati. Setidaknya kita bisa terjerumus dalam kesalahan yang besar. Ya, Salomo orang yang terkaya, terjerumus di dalam poligami yang luar biasa. Saudara, itu yang membuat menyeret dia akhirnya menyembah kepada berhala. Ya. Coba kalau tidak punya kekayaan luar biasa, tidak macam-macam. Orang kadang-kadang luar biasa orang Kristen ya. Selalu berdoa minta diberkati. Wis diberkati. Katakanlah contohnya, gue diberkati kendaraan. Seharusnya akan dipakai kendaraan semakin setia kepada Tuhan. Semakin bersyukur kepada Tuhan. Semakin rajin dipermanfaatkan untuk melayani Tuhan. Tapi tidak. Ya. Hari-hari ibadah malah dipakai bersama keluarganya. Pergi ke puncak, pergi kemana. Bukankah ini berkat yang akhirnya menindas hidup rohaninya sendiri? Ya toh? Lama-lama mati, saudara ya. Bagaimana tidak? Ya, dihimpit oleh kekayaan. Sama dengan orang muda tadi. Ya. Meninggalkan Tuhan. Karena apa? Dia anggap kekayaan itu segala-galanya. Yang menjadi juru selamatnya, yang menjadi penopang hidupnya, yang menjadi benteng dalam hidupnya. Coba bayangkan saudara, kalau kekayaan ini menjadi semuanya itu. Satu saat kita memiliki semuanya pun, kalau kita dipanggil Tuhan, apa yang dapat kita bawa? Ya. Apa yang kita dapat bawa di tangan kita? Tidak ada satupun. Itu sebabnya kenapa? Tuhan Yesus katakan, walaupun seseorang bisa memiliki seluruh dunia, ya, menguasai semua dunia menjadi miliknya, kalau itu membinasakan
dirinya sendiri. Kekayaan yang menguasai hidup kita itu menjadi pembunuh di dalam hidup rohani kita. Kalau kita dikuasai, tapi kalau kita bisa mengatur dengan baik, karena itu berkat Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang sangat baik. Jadi tergantung bagaimana kita bisa memanage, kita bisa mengatur berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Tuhan akhirnya mengatakan kepada orang pemuda tadi, ya, bagaimana sulitnya orang kaya untuk masuk ke surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Artinya, sudah di sini, saudara ya, mungkin hanya kiasan saja, tapi menunjukkan kalau orang dikuasai oleh keduniawiannya, bagaimana dia bisa masuk ke surga. Hidupnya tidak dikuasai Tuhan. Hidup tidak menyerahkan kepada Tuhan, tetapi kekayaan menjadi segala-galanya. Dan itu sudah menjadi fakta. Banyak orang Kristen ketika diberkati Tuhan tidak semakin memuliakan Tuhan, tapi semakin sombong. Ya, semakin sombong. Ini harus menjadi warning bagi kita semuanya. Untuk kita selalu benar-benar ingat Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan itu semuanya. Tuhan itu sumber hidup kita. Yang pertama gagah. Ya, sikap kita dalam merespon firman secara baik. Karena apa? Mengeraskan hati. Yang kedua gagal lagi. Karena apa? Ya, karena hidup kita ini adalah tidak mau berakar secara mendalam, ya, dengan Tuhan. Yang ketiga gagal lagi. Karena apa? Hidup kita dikendalikan menjadi orang-orang yang tamak akan kekayaan. Dan justru karena berkat-berkat yang melimpah itu membunuh hidup rohani kita. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir kita akan melihat pada ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara ya, baru yang keempat ini berbuah, ya, berbuah, berhasil, ya. Benih itu berhasil sebab jatuh di tanah yang baik. Apa yang dimaksud tanah yang baik? Manusia semua berdosa kok. Tidak ada yang disebut baik, tidak ada seorang pun di hadapan Tuhan yang baik. Ya. Tetapi di sini yang disebut tanah yang baik adalah orang yang menghargai firman Tuhan itu. Orang yang menghargai Tuhan itu. Ya. Sehingga apa dikatakan di sana? Ya. Seperti Samuel ketika mendengar firman, berbicara ya Tuhan, hambamu mendengar. Hambamu mendengar, berbicara. Ini penghargaan. Ya, memberi kesempatan, membuka hatinya, membuka hidupnya. Tuhan berbicara. Ini satu kerinduan. Ya. Kemudian Maria dalam Injil Lukas pasal 10, ketika Tuhan berkunjung ke rumahnya, dia duduk diam tersungkur di bawah kaki Tuhan, mendengarkan terus firman-Nya sampai selesai. Ya. Ini orang yang menghargai Tuhan, ini yang disebut tanah yang baik. Menghargai firman Tuhan itu dengan baik. Ya. Menghargai begitu rupa. Ya. Dalam Injil Matius pasal 13, ya, orang harus mendengar dengan matanya. Ini tentu mendengar secara spiritual ya. Mendengar dengan matanya. Mata tertuju kepada pemberitaan firman. Mendengar dengan telinganya. Telinga terpasang untuk mendengar firman Tuhan. Mendengar dengan pikirannya. Pikiran yang terpaut kepada firman. Yang terakhir mendengar dengan hatinya. Jadi ini seluruh hidup kita itu berfokus untuk menerima firman Tuhan. Orang seperti inilah yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Orang seperti ini akan dirubah oleh Tuhan. Orang seperti ini yang akan benar-benar mengalami pertumbuhan secara signifikan hidup rohaninya. Dan orang seperti ini akhirnya hidupnya akan berbuah-buah. Dan pohon yang berbuah itu, pohon itu artinya punya nilai di dalam pohon itu. Ya. Punya nilai, karena ada buahnya, apalagi buahnya itu banyak. Ya.
Dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Hidup akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama ya, hidup yang berbuah secara rohani ini sesuai dengan firman, hidup itu memuliakan Tuhan. Tidak menyakiti hatinya Tuhan, tetapi memuliakan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Bapamu dipermuliakan karena engkau berbuah banyak, ya, berbuah banyak. Puji Tuhan. Saudara, mari kita memohon kepada Tuhan dan kita sungguh-sungguh berusaha dengan kekuatan kita, kerinduan kita. Jangan kita masuk kelompok pertama yang mengeraskan hati. Jangan masuk kelompok yang kedua, kita tidak mau berakar dalam Tuhan. Jangan masuk kelompok yang ketiga, dikuasai oleh perkara-perkara duniawi. Masuklah kelompok yang keempat, hati tanah yang subur, yang Tuhan tanam begitu indahnya dan berbuah-buah. Tuhan dipermuliakan. Bukan tujuan hidup kita di bumi ini hanya satu yang terpenting, memuliakan Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Kita hidup karena Tuhan. Kita dipelihara karena Tuhan. Kita diselamatkan juga karena Tuhan. Punya surga nanti juga karena Tuhan. Bukankah fokus hidup kita itu satu saja, memuliakan Tuhan. Jangan seperti bagian pertama, gagal, tidak bisa berbuah. Kedua, gagal, tidak bisa berbuah. Ketiga, gagal, tidak bisa berbuah. Tapi yang keempat, berbuah-buah. Ya 30, 60, 100 kali lipat. Jadilah punya hati yang mau dilembutkan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Dia yang menciptakan hati, membuang duri-duri dalam diri kita. Mencabut duri-duri itu. Dia yang menciptakan hati kita, mengambil batu-batu di dalam hati kita itu. Dia yang menciptakan hati, melembutkan hati kita yang keras. Sehingga semuanya Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita akan duduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan yang bisa melihat isi hati kita, isi pikiran kita. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan benar-benar berkenan untuk melawat kita. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Pujian yang tadi pagi kami naikkan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami
sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah hidup kami Tuhan, yang Tuhan telah tebus lewat korban-Mu di kayu salib. Tuhan telah menderita mati di salib karena memikul dosa-dosa kami. Sebabnya kami menyerahkan kehidupan kami di tangan Tuhan. Kerjakan setiap diri hidup kami, bentuklah setiap hidup kami. Engkaulah yang punya rencana-rencana yang baik dalam kehidupan kami. Agar kehidupan kami di bumi ini, Tuhan, kami bisa berbuah-buah, buah-buah rohani yang baik, buah-buah kata-kata yang baik, buah-buah tingkah laku yang baik, sehingga Tuhan dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu dalam setiap diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita diberi kesempatan memberi persembahan untuk Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. ya Tuhan memberkati kita semuanya. Ya Bapak Ibu saudara semua yang dikasihi Tuhan, ya kita tetap terus waspada ya dengan adanya peningkatan virus corona yang baru yang sekarang kita lihat ya marak di mana-mana ya. Yang pertama-tama lebih disiplin lagi di dalam kita menjaga kesehatan kita, yaitu mematuhi ya protokol kesehatan. Khususnya pesan saya, ketika kita keluar dari rumah, ya kita beraktivitas di mana saja, ya jagalah baik-baik. Keluar rumah jangan pernah tanpa menggunakan masker, ya. Selalu dipakai. Ya. Kemudian yang kedua harus juga selalu mengontrol untuk bercuci tangan dengan sabun. Ketiga, perhatikan baik-baik ketika kita berinteraksi dengan orang lain, jagalah jarak
sebaik-baiknya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu akrab, ya. Kita harus menjaga kerumunan orang banyak, ya. Tetapi sayangnya juga orang-orang aktivitas di luar bebas, ya, di mana-mana mau, tetapi ketakutan ketika mereka akan beribadah dalam rumah Tuhan, ya. Itu harus perlu dipertanyakan juga, ya. Rumah Tuhan ini sangat dijaga, steril sekali, ya, saudara. Jadi mau ibadah tadi malam sudah disemproti, pagi disemproti, mau ibadah kedua juga disemproti. Di sana juga ada untuk sanitizer, semuanya sudah. Itu upaya yang kita lakukan, ya. Yang kedua adalah yang lebih penting, jangan sampai kita kendor hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini yang paling pokok, ya. Kita tidak mungkin mati kalau Tuhan tidak mengizinkan. Ya, semuanya itu kita tetap hati kita, hidup kita mengutamakan Tuhan. Itu yang dapat saya sampaikan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Memberikan semangat, kabar, kata-kata yang positif, yang membangun. Supaya saudara kita ditegakkan, dikuatkan. Ya. Berita-berita memang menakutkan, tapi jangan sampai orang Kristen itu memberikan pernyataan-pernyataan yang memungkinkan bisa melemahkan orang-orang yang rohaninya memang kurang kuat. Ya, kita memberikan support, memberikan semangat. Ya. Artinya secara rohani kita berusaha tetap kita bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Secara jasmani berusahalah dengan baik untuk menjaga diri kita. Hanya itu dapat kita lakukan. Selebihnya, ya, Tuhan yang akan intervensi semuanya. Ya. Puji Tuhan, saling mendoakan, ya, satu dengan yang lain. Dan kegiatan kita mendatang, kita akan lihat dalam situasi bagaimana yang ada, ya, kita terus berdoa supaya cepat melandai, ya. Sehingga kegiatan rohani kita untuk memuliakan Tuhan tidak sampai tersendat ataupun terhenti. Ya, puji Tuhan, karena Tuhan harus benar-benar menjadi utama dalam hidup kita. Tidak ada motivasi lain kecuali kerinduan kita hanya satu, untuk menuju Tuhan dimuliakan. Ya, puji Tuhan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya, tangan-Mu yang kuat menjadi pelindung bagi kami. Kuasa-Mu yang tidak berubah tetap memayungi, membentengi, dan melindungi kami. Dan kasih-Mu yang senantiasa indah untuk terus menghiasi hati kami. Dan kekuatan-Mu senantiasa menopang dalam setiap diri kami. Terima kasih Tuhan dalam situasi yang ditakuti oleh semua orang. Karena kami benar-benar mau berlindung di naungan tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang kokoh, tangan-Mu yang teguh yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Tidak ada sehelai pun rambut jatuh kalau itu memang tidak diizinkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang terganggu kesehatannya, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Mohon belas kasihan, kemurahan dan uluran tangan-Mu untuk menjamah mereka, mengangkat semua bentuk kelemahan tubuh mereka, sehingga mereka memperoleh suatu kesembuhan yang total secara fisik dan rohani yang tetap kuat dalam menghadapi semuanya. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa Tuhan untuk segala apa yang terjadi di muka bumi ini, khususnya di negara kami Indonesia ini, supaya virus corona ini segera berlalu dari Indonesia ini, dari muka bumi ini, sehingga kami semua secara giat untuk semakin lebih beraktivitas memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati semua tenaga-tenaga medis yang terlibat semuanya. Semua pemerintahan Tuhan juga pakai, Tuhan dari pemerintahan pusat sampai pedesaan, semua menjadi alat-alat Tuhan untuk mempersatukan bangsa ini, terutama untuk benar-benar berharap, memohon kepada Tuhan yang merupakan pencipta, penguasa dalam segala-galanya. Terima kasih, memberkati semua yang ambil bagian pelayanan pada siang ini, WL, singer, tim musik, bahkan seluruh jemaat yang hadir, Tuhan memberkatinya. Seluruh jemaat mohon
Tuhan melindungi, memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ber-Immanuel bagi kami sekalian. Hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati dan menyertai kita. Haleluya.